Halo semuanya, selamat datang di channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan memberi kalian info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Jadi kalau kalian tertarik, gak perlu ragu lagi untuk subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasi serta follow juga Instagram kita di Sound Dignity agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. Oke, di video kali ini kita akan membahas salah satu headphone legend dari Sennheiser. Mungkin kalau kalian pencinta audio tidak asing lagi dengan headphone tersebut, yaitu adalah HD650. Bagaimana suaranya? Bumper dulu. Sennheiser sendiri merupakan salah satu brand yang well known dan mereka terkenal akan produk-produk audio mereka. Walaupun HD650 ini cukup jadul, tapi ini merupakan salah satu legend dari line up headphone Sennheiser dan merupakan salah satu heritage yang menurut saya masih dipertahankan oleh Sennheiser sendiri. HD650 sendiri dipasarkan di harga 6 sampai 8 jutaan. Mungkin itu masuk kelas mid-end kalau saya bilang. Dan perlu diperhatikan bahwa headphone HD650 ini memiliki impedansi sebesar 300 ohm. Jadi kalian perlu ampli ataupun portable amplifier tambahan untuk ngedrive headphone satu ini. Jadi kalau kalian menggunakan handphone, tentunya suaranya nggak akan maksimal dan pasti kecil suaranya. Dan disclaimer, produk ini adalah produk saya pribadi yang padnya sudah pernah saya ganti sebelumnya. Langsung aja kita bahas packaging dari HD650 ini. Packaging dari HD650 sendiri, dia menggunakan box didominasi warna hitam dengan ada siluet atau gambar langsung lah, bukan siluet sih sebenarnya, dari HD650 sendiri dengan tagline yaitu Makes Music Come Alive. Kalian setuju dengan tagline tersebut? Kita lihat saja nanti. Dan yang pasti sudah high-res audio, ini merupakan kewajiban dari sebuah headphone tentunya ya, zaman sekarang ini. Di bagian samping kosong, di bagian sini ada tulisan Blue Stage, tapi saya juga kurang tahu itu apa. Bagian atas sendiri ada tulisan HD650 2-year warranty Sennheiser. Di bagian bawah sendiri ada sedikit tulisan HD650 dan beberapa penjelasan. Ini jadi bisa dibuka dari bawah juga sebenarnya. Oke, kita langsung aja. Jadi boxnya cukup besar karena memang headphone biasa boxnya selalu besar. Dan perlu diperhatikan di sini, ini ada outer boxnya dan inner boxnya akan kita buka langsung. Inner boxnya sendiri berwarna hitam polos. Kalau kita lihat di sini berwarna hitam polos, tidak ada aneh-aneh juga. Kalau dibuka, langsung terdapat beberapa foam. Ini instruction manual dan foam yang sudah terbentuk headphone-nya. Oke, itu that's it. Cukup simpel sih sebenarnya. Untuk packagingnya sama dengan HD800 pun packagingnya seperti ini. Untuk kelengkapannya sendiri dari Sennheiser HD650 ini, kita lihat di sini ada instruction manual, headphone-nya sendiri, serta kabel yang super duper panjang. Sebenarnya ada adapter dari 6,5 ke 3,5, cuma saya kehilangan adapter tersebut, jadi sudah diganti dengan adapter lain. Jadi ada 4 item, yaitu manual book, headphone, kabel yang super duper panjang, dan adapternya. Secara umum packaging dari HD650 ini kami berikan skor C+. Selanjutnya akan kita bahas build quality dari HD650 ini. HD650 sendiri memiliki headband dan housing airpad-nya ini berbahan plastik berwarna abu-abu. Di bagian sini berbahan plastik dan ada tulisan Sennheiser. Di bagian sini juga berbahan plastik, ada tulisan HD650, ada markingnya juga. Di housing cup-nya juga berbahan plastik. Di bagian grillnya sendiri berwarna hitam dengan bahan besi. Untuk adjustment airpad-nya ini juga berbahan metal. Untuk pad-nya sendiri ini berbahan velour atau kain. Untuk bagian headband-nya juga berbahan fabric. Jadi ya, enak lah pada saat digunakan juga enak dan nyaman. Untuk build kabelnya sendiri HD650 ini menggunakan pin yang kita bilang di sini ya ini apa ya, dual pin khusus untuk headphone atau apa ya namanya.
gitulah. Dual pin juga, tapi bukan untuk IM ya, yang pasti. Dan berbahan plastik. Kabelnya juga berwarna hitam seperti ini. Ini cukup kokoh kalau dilihat jacknya, tapi berbahan plastik. Straight plug 6,5 mm standar headphone. Lalu untuk bahan kabelnya sendiri dual braid mungkin. Ya, ini dual braid ya, kalau kita lihat sekilas aja. Lalu untuk panjang kabelnya ini yang sedikit annoying banget. Kalau kalian punya setup desktop yang ringkas, kalian menggunakan kabel ini, wah akan sedikit kurang minimalis dan kurang estetik lah kalau dilihat. Overall untuk build quality dari HD650 sendiri kami berikan skor B-. Selanjutnya akan kita bahas fitting dari HD650 ini. Untuk fitting dari HD650 sendiri, ini merupakan headphone yang memiliki fitting yang cukup enteng dan terasa cukup nyaman saat digunakan. Untuk bahan pad bawaannya sendiri menurut saya juga cukup halus. Walaupun untuk pemakaian jangka panjang mungkin akan terasa sedikit panas di bagian telinga. Untuk weight distributionnya juga cukup baik kalau saya bilang. Tidak ada yang salah satu sisi yang berat, juga cukup stabil. Untuk clamping force-nya sendiri cukup pas menurut saya, tidak mengganggu ataupun membuat sakit saat digunakan. Secara fitting, headphone ini kami berikan skor B+. Selanjutnya akan kita bahas sound quality dari HD650 sendiri. HD650 sendiri memiliki suara yang bisa dikategorikan warm, sedikit dark menurut saya. Dan arahnya itu smooth dan sangat musikal. Untuk bagian bassnya dari HD650, dia memiliki bass yang fun dan memiliki body yang pas, terutama bagian mid bassnya. Decay dari bassnya juga bikin nagih banget. Tapi ada satu hal yang perlu diperhatikan, bahwa bassnya ini bukan bass yang cepat kalau menurut saya. Jadi untuk lagu-lagu yang cepat seperti double pedal, untuk lagu-lagu rock mungkin akan sedikit keteteran. Selain itu juga perlu diperhatikan bahwa sub bass-nya ini kurang nampol. Selanjutnya bagian mid dari HD650 ini. Mid-nya dari HD650 ini menurut saya bon appetit banget. Sweet, last, dan sangat musikal. Kalau nyari mid di kelas 8 jutaan, mungkin ini adalah salah satu headphone yang saya rekomendasikan. Untuk body vokal cowoknya ini pas banget. Lalu untuk vokal cewek ini sangat intim dan sangat sweet. Untuk bagian treble-nya ini bisa dikategorikan sangat nyantai, tapi memiliki ekstensi yang cukup baik. Selain itu juga dia memiliki suara yang non-fatigue dengan detail yang bisa dikategorikan juga cukup baik. Secara keseluruhan, tonalitas dari HD650 ini merupakan salah satu contoh eksekusi suara warm atau sound signature warm yang sangat-sangat matang. Dan kami berikan skor A-. Selanjutnya akan kita bahas teknikalitas dari HD650 ini. Secara umum presentasi dari HD650 ini sedikit slow ataupun bisa dikategorikan nyantai headphone-nya. Selain itu juga smooth. Dan perlu diperhatikan bahwa headphone ini merupakan headphone yang cukup unik karena dia merupakan headphone yang forgiving, terutama untuk rekaman-rekaman jelek. Untuk timbre dari headphone satu ini, untuk suara vokalnya dia memiliki vokal yang super natural bagi saya, dan instrumennya ini bisa dikategorikan memiliki akurasi yang baik. Untuk soundstage-nya dari HD650 ini dia merupakan salah satu soundstage yang cukup oke, namun not the best, mengingat dia merupakan headphone yang open back. Untuk detailnya ini HD650 menghasilkan detail yang sangat baik dari semua rentang frekuensi, walaupun bukan dikategorikan sebagai yang super detail headphone ini, tapi sebagai headphone yang arah suaranya warm to dark, ini merupakan salah satu nilai plus juga. Kalau menurut saya dia memiliki presentasi detail yang sangat baik. Untuk clarity-nya dari headphone ini mungkin bagi saya ini merupakan headphone yang clarity-nya ini cukup baik, walaupun ada sedikit smoothing di beberapa frekuensi. Separasi imaging dan positioning dari headphone satu ini, separasinya ini cukup terpisah-pisah, lalu imagingnya ini menurut saya cukup dipresentasikan dengan baik, walaupun not the best kalau saya bilang. Lalu untuk positioningnya ini cukup pinpoint dan cukup bisa menggambarkan kondisi rekaman pada saat itu. Secara umum kami berikan skor B+ untuk teknikalitas dari HD650 ini.
Selanjutnya akan kita bahas pro dan cons dari headphone satu ini. Cons-nya dari headphone satu ini yang pertama yaitu kalian butuh amplifier tambahan untuk ngedrive headphone ini. Karena kalau kalian menggunakan handphone tentu saja nggak akan maksimal dan suaranya akan kecil. Yang kedua, build quality dari HD650 ini menurut saya a little bit plasticky. Ya mungkin ada beberapa sentuhan dari metal, namun bagi saya ya kurang lah. Tapi dari housingnya juga ya mungkin kalau jangka panjang masih oke, tapi kalau misalnya jatuh itu bakal cukup fatal untuk headphone satu ini. Jadi ya itu sedikit komplain dari saya. Pro-nya dari headphone satu ini merupakan headphone kalau kalian menyuka suara warm yang cukup nyantai. This is one of the best di bawah 10 juta. Tonalitasnya ini sangat-sangat maknyus banget lah. Untuk value for money-nya dari HD650 sendiri, dia dipasarkan di harga, kalau saya lihat di marketplace ya, barunya itu sekitar 6-8 mungkin, kalau saya tidak salah. Untuk harga segitu, mungkin ini merupakan salah satu headphone yang bisa dikategorikan fair value. Tapi kalau kalian mencari headphone HD650 dengan harga yang lebih murah, itu ada versi yang budgetnya dari HD650 ini, yaitu HD6XX. HD6XX sendiri diproduksi atau dipasarkan oleh Mass Drop dan itu memiliki suara yang cukup identik dengan HD650 sendiri dan dipasarkan di harga $200 aja. Mungkin kalau sampai Indonesia ditambah biaya lain-lain mungkin sekitar 4-5 jutaan. Nah, kalau kalian mencari HD650 dengan budget yang terbatas, HD6XX menjadi pilihan yang baik dan bagus untuk kalian walaupun warnanya sedikit berbeda ya. Dan di harga 4-5 jutaan itu menurut saya merupakan salah satu headphone yang good value. Kesimpulan, kalau kalian sensitif dengan bagian treble atau high yang nusuk dan suka lagu-lagu yang smooth dan juga warm, HD650 ini merupakan salah satu best option yang harus kalian pertimbangkan dan kalian pilih. Dan kalau kalian mencari budget dari HD650 ini, seperti yang tadi saya sampaikan, HD6XX merupakan salah satu good value atau good deal untuk kalian pertimbangkan juga. Kalau kalian ada pertanyaan soal HD650 ini, kalian bisa tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao!